Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Dafa Muhammad Arkan, mahasiswa dari kampus Institut Agama Islam Tazkiyah angkatan ke-23. Ingin menjelaskan sedikit mengenai 4 imam mazhab yang menjadi pilar penting dalam hukum syariat Islam. Pertama-tama, sejarah singkat mazhab. Pada masa awal Islam, pemahaman hukum Islam masih berkembang berdasarkan ijtihad para sahabat Nabi Muhammad SAW. Seiring dengan perkembangan Islam dan bertambahnya kompleksitas masalah, para ulama mulai menyusun metodologi ijtihad yang sistematis untuk memahami hukum Islam secara lebih mendalam. Munculnya 4 imam mazhab. Dari sekian banyak ulama terkemuka, 4 ulama besar ini menonjol dengan kontribusi luar biasa mereka dalam mengembangkan metodologi ijtihad dan menyusun kitab-kitab fikih yang komprehensif. Mereka adalah, yang pertama ada Imam Abu Hanifah An-Nu'man, hidup pada tahun 699 sampai dengan 767 Masehi. Dikenal sebagai pendiri mazhab Hanafi. Beliau terkenal dengan pemikirannya yang rasional dan metodologi ijtihad yang luas. Mazhab Hanafi banyak dianut di negara-negara Timur Tengah, Turki, dan Asia Tengah. Yang kedua ada Imam Malik bin Anas yang hidup pada abad ke-711 sampai dengan 796 Masehi. Pakar ilmu hadis yang sangat teliti dan berpegang teguh pada tradisi Madinah. Mazhab Maliki banyak dianut di Afrika Utara dan sebagian wilayah Arab. Yang ketiga ada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau hidup pada abad ke-767 sampai dengan 826 Masehi, mengkombinasikan metodologi rasional dan tradisi. Mazhab Syafi'i bagaikan jembatan yang menghubungkan berbagai pemikiran fikih, yang dikenal dengan sistem usul fikih yang komprehensif dan dianut di Indonesia, Malaysia, Mesir, dan Somalia. Yang keempat dan terakhir ada Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau hidup pada abad ke-780 sampai dengan 855 Masehi. Dikenal dengan ketelitiannya dalam meriwayatkan hadis dan kehati-hatian dalam berijtihad. Mazhab Hambali banyak dianut di Saudi Arabia dan negara-negara Teluk Persia. Metodologi ijtihad. Masing-masing imam mazhab memiliki metodologi masing-masing yang unik dan didasari oleh pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan hadis. Mazhab Hanafi menekankan pada penggunaan qiyas, yakni analogi, dan istihsan, yaitu penilaian atas dasar kemaslahatan. Mazhab Maliki memberikan perhatian besar pada tradisi Madinah, amal penduduk Madinah, dan Mudawwana karya Imam Malik yang memuat kompilasi hukum Maliki. Mazhab Syafi'i mengkombinasikan qiyas, istihsan, dan istihbab, yakni penentuan hukum berdasarkan kelanjutan keadaan. Mazhab Hambali berfokus pada riwayat hadis yang sahih dan berhati-hati dalam menggunakan qiyas. Kitab-kitab fikih. Keempat imam mazhab meninggalkan warisan berharga berupa kitab-kitab fikih yang menjadi rujukan utama umat Islam dalam memahami dan mengamalkan hukum syariat. Mazhab Hanafi, Al-Mabsut, Al-Hidayah, dan Al-Wajiz. Mazhab Maliki, Al-Muwatta' dan Al-Mudawwana. Mazhab Syafi'i, Al-Risalah, dan Al-Wajiz. Mazhab Hambali, Al-Musnad, dan Al-Mughni.
setelah semua ini ada muncul satu pertanyaan. Mengapa kita perlu mempelajari tentang 4 imam mazhab? Kalau menurut saya ada beberapa hal yang memungkinkan kita untuk mempelajari hal ini, yaitu memahami keragaman pemikiran dalam hukum Islam dapat membuka cakrawala pengetahuan. Mempelajari berbagai metode ijtihad dapat melatih kemampuan berpikir kritis. Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan Islam dapat menumbuhkan kecintaan terhadap syariat dan meningkatkan toleransi dan persatuan umat Islam, dapat membangun ukhuwah Islamiyah. Selain dari semua itu, kontribusi 4 imam mazhab di antaranya menyusun metodologi ijtihad yang sistematis untuk memahami hukum Islam, mengkategorikan hukum Islam menjadi berbagai bab dan subbab, menulis kitab-kitab fikih yang menjadi rujukan utama umat Islam, dan terakhir memperkaya khazanah ilmu pengetahuan Islam dengan berbagai analisis dan pemikiran. Kontribusi 4 imam mazhab sangatlah besar dalam menjaga kemurnian dan kelestarian syariat Islam. Berbagai pemikiran mereka telah menginspirasi para ulama di sepanjang sejarah Islam dan terus dipelajari dan diamalkan oleh umat Islam di seluruh dunia. Meskipun mazhab-mazhab ini memiliki perbedaan dalam beberapa aspek hukum, namun semuanya berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis. Umat Islam diharuskan untuk menghormati perbedaan mazhab dan menjalin persaudaraan sesama muslim. Sebagai kata menutup, 4 imam mazhab bagaikan pelita yang menerangi jalan umat Islam dalam memahami dan mengamalkan hukum syariat. Mempelajari pemikiran mereka membuka wawasan kita tentang keragaman dan kekayaan hukum Islam. Maka dari itu, mari kita jaga warisan berharga ini dengan terus mempelajarinya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.